Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Inna ini ta'kid ya, penegasan bahwa sungguh betul-betul bahwasanya benar. Apa itu al-insan? Di sini dipakai ma'rifah ya, alif lam al-insana ya, bil jins. Semua manusia ya, lafi khusr. Nah, ini la di sini itu bukan tidak ya. Ini la di sini, ini lam di sini ini adalah benar-benar, lam pendek ya. Itu benar-benar fi khusr ya, dalam kerugian. Artinya semua manusia yang ada di muka bumi ini semuanya di dalam keadaan rugi. Semua itu rugi. Kita semua, termasuk kita nih semua. Semua aktivitas yang kita lakukan, jual beli yang kita lakukan, perniagaan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, pernikahan dan lain sebagainya, itu semuanya rugi. Tentunya ada pengecualian ya. Apa itu pengecualiannya? Di sini Allah sebutkan 4 ciri ya. Innal insana lafi khusr illa alladzina ya. Di sini ada pengecualian ya. Alladzina amanu, yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Soleh di sini ya, Syekh An-Nawawi mengatakan bahwa yang termasuk dalam kategori soleh itu adalah memenuhi hak Allah dan memenuhi hak sesama. Sebenarnya juga memenuhi hak diri sendiri. Hak Allah itu berupa ibadah mahdhah ya. Kita sholat 5 waktu, kita haji, itu adalah memenuhi hak Allah. Maka orang yang memenuhi hak Allah ini disebut orang soleh. Atau memenuhi hak sesama manusia ya, dalam hal ini kita memenuhi janji ya. Tidak dikatakan orang soleh kalau dia ingkar janji. Tidak dikatakan soleh kalau dia itu berlaku buruk sesama saudara, menggunjingnya, memfitnahnya ya, itu sama dengan memakan bangkai sendiri, memakan bangkai saudara sendiri. Tidak dikatakan soleh kalau dia ya, tidak berbuat baik kepada saudara atau tetangga. Jadi soleh itu ya juga harus memenuhi hak sesama saudara muslim. Jadi kebenaran itu mutlak dan dasarnya adalah syariat Islam dari yang maha benar. Karena otoritas kebenaran itu ya Allah. Yang harus kita pahami, sunnah Nabi itu juga asalnya dari Allah. Jadi bukan sendiri dari Nabi. Ya, jadi af'al ya, perbuatan, takrir, persetujuan, ya, qaul, ucapan Nabi itu ya panduannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi maksudnya hadis ilahi yang itu dari Allah tetapi kemudian diucapkan dengan bahasanya Nabi. Dan hadis nabawi juga sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya. Karena hakikat hadis sunnah Nabi itu sebenarnya tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan landasan syariat. Dan asyari itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pembuat hukum. Jadi kebenaran itu adalah landasannya adalah syariat Islam. Ketika kita melakukan kebenaran atau menyeru kepada kebenaran dan menasihati kebenaran, itu pada dasarnya adalah landasan yang kita lakukan, kita serukan, kita nasihati itu adalah kembali kepada Islam. Ya. Inilah sebenarnya yang seringkali ya menjadi wasiat-wasiat takwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti aktivitas yang kita lakukan itu adalah menyeru atau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah kebenaran. Dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi landasannya adalah perintah dan larangan. Baik itu yang ada dalam Al-Quran atau ada yang ada dalam sunnah Nabi atau hadis, ada juga qiyas syariah dan ijma. Ijma itu ijma sahabat ya, bukan ijma ulama atau ijma apalagi ijma umat.
karena sahabat itulah sebenarnya disepakati oleh para fuqaha, otoritas kesepakatan yang tertinggi itu adalah kesepakatan para sahabat, karena mereka hidup bersama-sama dengan Rasulullah dan mustahil para sahabat itu bersepakat dalam hal kesalahan atau maksiat kepada Allah. Yang mereka sepakati itu ya pasti adalah kebenaran, karena mereka hidup bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Makanya hadis menyangkut akidah itu yang dipakai adalah mutawatir, bukan ahad, yang disepakati oleh banyak sahabat. Status kedua yang kita baca di Facebook itu kesabaran itu pendidikannya seumur hidup, ya, belajar itu terus menerus, prakteknya juga selalu gitu ya. Sepanjang waktu prakteknya itu. Karena ilmu sabar itu ilmu tingkat tinggi. Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya saya sering bilang fisik, ya kalau Rasulullah SAW kan bersabda ya, innamal al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil qawiy. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kalau kita mau pakai sebenarnya bagus juga kuat secara fisik, tapi yang paling dibutuhkan sebenarnya kuat secara mental. Umat Islam itu mentalnya harus kuat. Karena kadang kita jihad atau perang itu tidak perlu dengan fisik, bisa mengalahkan pasukan musuh dengan mental. Kita juga ilmunya harus kuat, akalnya harus kuat, kepribadiannya harus kuat ya. Karena mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kalau fisik kan kita terbatas, tapi kalau mental, kesabaran itu tidak terbatas. Makanya salah satu wasilah kita minta pertolongan kepada Allah ya dengan sabar itu. Kita diberikan kepada Allah kesempatan untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini takkit ini sungguh. Ini jaminan dari Allah. Betul-betul Allah itu akan bersama dengan orang yang sabar. Jadi saya sering bilang begini, kita ini harus, kenapa kita penting berbuat baik dengan semua orang, baik orang yang berbuat baik kepada kita maupun orang yang berbuat buruk atau zalim kepada kita. Karena ketika kita melakukan kebaikan kepada mereka semua, ya sama-sama menguntungkan orang kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, ya insya Allah mendapatkan pahala. Orang yang berbuat buruk kepada kita juga itu membuat kita baik sebenarnya. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat. Kenapa? Setiap kezaliman itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan mendapatkan balasan. Orang yang memfitnah, orang yang menggibah, orang yang menjelek-jelekan kita, nanti di yaumul hisab, saya sering mengilustrasikan begini. Kita kalau masuk di kubur, itu pahala dan dosa itu masih mengalir dari wasilah orang lain, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, itu masih bisa mengalir. Anak yang soleh, mengirim doa, itu kalau dalam kubur. Tapi di hari kebangkitan itu tidak ada lagi pahala dan dosa yang mengalir. Satu-satunya yang bisa menjadi kebaikan buat kita itu apa? Ya kezaliman yang orang lakukan kepada kita. Dosa kita akan diambil sama dia, kebaikan dia, pahala dia akan diberikan kepada kita. Makanya itulah pentingnya kita berbuat baik kepada siapa saja, Muslim, kafir, ya. Kecuali kafir harbi, maka kita disyariatkan sebenarnya untuk memerangi mereka kalau itu ada institusi Islam. Ya. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi saat ini, ya kita hanya bisa bersabar dalam semua hal. Sabar itu bukan hanya maknanya defensif sebenarnya, ya. Karena di dalam Al-Quran juga Allah perintahkan kita berjihad dengan keadaan sabar. Nah, sabar di sini maknanya sungguh-sungguh. Jadi dakwahlah dalam keadaan sabar. Dengan sabar, maksudnya apa? Ya sungguh-sungguh. Nah, juga ketika dihina, dikecilkan, ya kita harus tahan. Mentalnya harus tahan. Gitu. Biasa saja. Nah, kesabaran inilah bekal yang paling luar biasa untuk menjadikan kita nih bisa menjadikan kita nih istiqomah. Ya. Jadi intinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan ini maksudnya akidah, ya. Terus kemudian amal soleh ini ibadah. Tawasau bil haq ini adalah syariah. Lalu kemudian tawasau bis sabr ini adalah istiqomah. Jadi akidah, ibadah, syariah, istiqomah. Ini adalah bekal yang penting untuk kita miliki supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di sini adalah rugi di akhirat, di dunia, di dalam kubur maupun di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan
apa yang kita lakukan saat ini menjadikan kita termasuk golongan 4 yang terlepas dari kerugian tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat nanti. Sehingga kelak nanti bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk saudara dalam Islam, di dalam iman dan Islam, untuk kemudian bisa bersama-sama di dunia dan di akhirat kelak kita sama-sama bisa memberikan syafaat, saling memberikan syafaat untuk